Kan dari materi masa praaksara atau sejarah, prasejarah dan itu tadi adalah, eee, koleksi dari Museum Empu Tantular. Mungkin itu, silakan untuk materi berikutnya. Langsung ke oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Aditya Indrawan dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Pendidikan Sejarah. Nah, untuk kali ini tadi kan sudah membahas mengenai batuan dan juga ada fosil-fosil, tapi fosil-fosilnya ya juga hewan. Lantas bagaimana dengan manusianya? Di sini merupakan salah satu fosil dari manusia sendiri. Ada yang mungkin bentuknya tengkoraknya masih kecil, lalu ada yang juga tengkoraknya mulai besar. Kenapa kok bisa berubah seperti itu? Apakah ada murid-murid yang tahu? Apakah dia bisa menjawab? Nggak tahu. Kurang tahu. Oke. Oke. Jadi gini, kenapa manusia itu berkembang? Itu karena satu, ditemukannya api. Jadi pada zaman dahulu, bagaimana manusia itu menemukan api? Itu karena ketika pada zaman dahulu semua dataran itu memiliki banyak pohon yang tinggi. Lalu adanya sebuah petir. Kalau kalian pernah melihat kartun SpongeBob, bisa jadi ditemukannya api itu seperti itu. Petir menyambar pohon, lalu sehingga dahan itu jatuh dan menyebabkan api. Lantas, mengapa kok api itu bisa membuat manusia itu memiliki perkembangan yang cukup signifikan? Satu, makanan. Yang pertama, kenapa makanan? Pada zaman dahulu, manusia pertama itu memakan makanan yang mentah. Sehingga mereka makan biji-bijian itu ya mentah. Tidak ada vitamin tambahan. Tapi ketika sebuah makanan itu diolah sedemikian rupa, mereka akan mendapatkan vitamin ataupun zat-zat yang lain yang jauh lebih berguna untuk perkembangan otak mereka. Sehingga volume otak manusia semakin lama itu akan semakin berkembang. Maka dari itu ketika zaman dahulu ada yang manusia itu yang hanya bisa melakukan berburu hanya dengan alat-alat seadanya. Batu ya cuman diolah jadi batu saja, dilempar. Tapi ketika perkembangan intelektual itu semakin berkembang, batu-batu tersebut juga akan semakin diubah. Sebagai contohnya ada di sini. Nah, ini merupakan sebuah contoh batu-batuan yang telah diolah oleh manusia. Adanya kapak genggam, di mana kapak-kapak ini itu dulu telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat berbentuk seperti ini, kayak gitu. Jadi itu modelnya seperti kapak zaman sekarang kan ada pegangannya seperti kayu, akan tetapi dulu ya digenggam menggunakan itu. Lalu ada beberapa manusia purba itu yang memang diceritakan mereka itu punah akibat satu, ketertinggalan zaman. Ada yang bilang karena mereka dikalahkan oleh ras manusia yang lain. Adanya hukum rimba, sehingga di mana mereka yang kuat, mereka lah yang bertahan hidup. Ada juga yang karena tidak bisa mengimbangi perkembangan alam. Jadi mereka kan ada yang hidupnya itu selalu mengandalkan dari alam, tidak ada yang membudidayakan. Sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang di alam, lalu habis lalu pindah. Akan tetapi ketika alam itu sudah habis, mereka mau ngapain? Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudahlah, akhirnya mereka mati kelaparan. Seperti itu. Lalu setiap manusia purba itu juga memiliki sebuah pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun. Sebagai contoh, apakah dulu manusia itu berjalan dengan dua kaki atau ada yang seperti kera? Kita kan tidak tahu. Akan tetapi coba kita berpikir, bagaimana bayi itu bisa tengkurap? Siapa yang mengajarinya? Setiap bayi akan mencoba untuk tengkurap walaupun
kita kembali lagi ke posisi awalnya. Itu mengapa? Pengetahuan itu ada yang diturunkan melalui DNA manusia masing-masing. Contoh lagi, ada sebuah hewan, tupai. Ketika tupai itu mengambil kacang, mereka menguburnya di dalam tanah sebagai bentuk penyimpanan makanan. Siapa yang mengajarinya? Nggak ada. Anjing. Ada juga yang mengambil tulang lalu dikuburnya. Siapa yang ngajarin? Ya nggak ada. Itu merupakan pengetahuan yang turun-temurun diturunkan melalui DNA masing-masing manusia. Ataupun ada juga yang dari hewan. Seperti itu. Nah, perkembangan teknologi ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Satu, pengetahuan dari masa lampau. Dua, pengalaman ketika pada saat itu. Pengalaman ketika saat itu akan dipengaruhi pengetahuan di masa lampau. Sehingga mereka akan memulai memodifikasi berbagai macam pengetahuan itu. Sehingga di masa depan, berbagai macam pengetahuan itu akan menjadi semakin lebih baik lagi. Mungkin itu saja ketika kita membahas mengenai manusia purba. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai masa Hindu-Buddha. Oh, mungkin sebelum ganti pemateri mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswi. Oh ya, mungkin ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan Mas, Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ini. Ada yang tanya Kita itu. nanti Ada yang tanya. Oke. Itu Ini chat apa? chat. Ini? Itu asli apa enggak gitu loh katanya. Asli apa? Mana ini? Itu asli. Jadi gini, ini beberapa memang ada yang asli. Jadi bisa diambil dari Sangiran. Kita tahu Sangiran sendiri itu merupakan rumah dari orang zaman dahulu. Kalau kalian ingin melihat bagaimana aslinya ya bisa ke Sangiran yang ada di Solo. Seperti itu. Bukti kalau ini asli bagaimana? Kira-kira biar itu tadi teman saya katanya dipukul sakit. Jadi ya kalau emang kita pengen tahu mengenai ini asal tidak harus dibuka dulu ini gitu. Harus dicek seperti itu. Baik. Terima kasih Mas, monggo. Ini materi selanjutnya terkait Hindu-Buddha ya yang masuk ke Indonesia. Baik. Ini Master dari UNESA. Namanya Oke, Mas siapa? Monggo. Mas Ubed. Oh, Mas Ubed. Monggo Mas Ubed. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hindu-Buddha dulu ya. Tapi sebelum itu mari kita lihat masterpiece-nya Empu Tantular. Kan tadi belum dijelasin sama teman saya tentang ini. Kelihatan nggak ini? Nah, ini merupakan sebuah hiasan Garuda di mana kemungkinan besar dibuat pada abad ke-10 sampai 12. Nah, hiasan ini itu mengandung 22 karat emas dan juga dihiasi oleh 48 batu alam. Nah, kira-kira menurut kalian di hiasan ini apa yang nggak asli? Nggak boleh, karena harganya mahal, Ibu. Ini beberapa perhiasan sama asli, sama yang ini juga. Nah, untuk hiasan Garuda ini ditemukan di Desa Plausan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ada yang dari Kediri nggak? Kediri, Bu? Oh ya, ini ditemukannya. Nah, menurut hiasan Garuda, Bu, hiasan untuk kayak pemberian kepada raja, seperti itu. Nah, kemungkinan yang tidak asli itu batunya, Bu. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya bukan emas, tapi batunya yang mahal. Batunya yang mahal. Nah, kemungkinan batunya ini udah nggak seperti dulu lagi. Batunya beda, batu alam. Ternyata batu alam itu lebih mahal daripada emas, Bu. Ketika kita tahu intan, berlian, itu malah lebih mahal daripada emasnya itu sendiri. Jadi yang paling berharga sebenarnya ini selain batu alamnya. Ada yang tanya. Iya. Ada yang tanya. Iya. Kenapa ditutup gerbang hitam, tapi yang lainnya kok enggak? Oh, karena ini yang paling berharga, masterpiece-nya, yang paling mahal di antara yang lain, ya ini.
Karena oh ya, harus tahu juga ya, kayak hiasan Garuda ini satu-satunya yang ada di Indonesia dan di Museum Hutan Tular aja yang punya hiasan ini. Iya, yang di dalam kaca ini hanya di Hutan Tular saja yang punya. Di museum lain nggak ada. Oke, beranjak ke yang sana dulu aja. Nah, ini merupakan beberapa peralatan saat mau ritual. Nah, yang paling menarik kan ada trisula, ada juga lonceng. Nah, lonceng ini digunakan biasanya itu untuk umat Buddha ketika mau upacara. Saya punya cerita dari dosen saya pada saat itu ikut upacara keagamaannya Buddha pas waktu Waisak ya, di Candi Mendut terutama. Nah, di Candi Mendut itu ketika malam purnama, ketika sudah sampai titiknya, semuanya itu diam dan hanya pendetanya saja yang membunyikan loncengnya ini, ting ting ting, dan semuanya itu diam semua. Nah, jadi dari dulu juga digunakan seperti itu. Jadi selain ada lonceng, ada juga cakram yang seperti ini dan juga minum-minuman seperti tempat minum untuk air sucinya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa dibilang ikut masa Hindu-Buddha karena kebudayaan Bangson ini juga ditemukan 4.000 tahun yang lalu, di mana beberapa catatan Cina itu juga menyebutkan adanya transaksi yang dilakukan oleh orang Vietnam dan juga orang Indonesia, di mana transaksinya itu terkait rempah, di mana yang paling banyak itu NTT. NTT kan penghasil cendana. Nah, cendananya itu diekspor, kemudian balasannya mereka bayarnya dengan nekara. Nah, salah satu nekara kan salah satu fungsinya itu untuk memanggil hujan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa NTT juga kesulitan hujan pada saat itu. Mungkin sampai sekarang ya, Bu ya. Nah, makanya ada kepercayaan bahwa nekara bisa memanggil hujan, maka dilakukan seperti itu. Nah, ini juga sama, nekara cuman beda kepercayaan itu, bahwa pemanggil hujan, bahwa ada kepercayaan ya, ritual pemanggil hujan itu melalui nekara juga dari turun temurun. Ya, yang versi kecil ini fotonya ada juga moko itu yang agak lebih kecil seperti ini moko. Ya, moko yang kecil. Yang nekara seperti itu, sama pojok situ juga nekara. Nah, ini ke benda-benda terakota peninggalan Majapahit. Seperti yang kita tahu bahwa yang paling banyak menghasilkan atau mengolah terakota itu adalah Kerajaan Majapahit. Kayak ada beberapa candinya itu yang dari bata, jarang sekali ditemukan juga dari andesit. Nah, ini merupakan terakota hasil dari peninggalan Majapahit. Ada kendi, ada sosok tokoh. Kadang memang biasanya itu kalau sosok tokoh itu penting, itu dibuatkan replika wajahnya, patungnya seperti itu untuk pemujaan, untuk sebagai kayak penghormatan seperti itu. Halo, Nah, halo. ini halo ya. Nah, ini ada yang tanya tadi, Ya. yang di dalam pagar besi itu apa? Oh, Ini ketinggalan kayaknya. oke. Nanti ke sana lagi, Oh, iya, iya. Oke. Nah, ini beberapa panteon agama Buddha atau dewa-dewa agama Buddha. Ada yang kalau menurut panteon agama Buddha yang wajib ada di candi, terutama kayak yang di Borobudur, itu ada 5. Ada Mogapasa, Mogasidi, Ratna, apa itu? Ada Ratnapatni, kemudian Aksobia dan Amitabha, dan juga Wairocana. Nah, Wairocana ini yang bagian pusat. Terus kalau kalian pengen langsung peninggalan arca Buddha yang masih ada di sekitar kalian, kalian bisa pergi ke Jogodolok, Surabaya. Nah, di Jogodolok itu ada arca Buddha Aksobia. Itu masih ada. Di Surabaya depannya Gerahadi, Bu. Nah, di depannya Gerahadi itu masih ada arca Buddha yang masih asli, dan juga di bawah lapik arca tersebut itu ada prasastinya. Nah, ini beberapa arca-arca Buddha yang dalam bentuk perunggu, yang diperunggukan.
Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting yang ada di ornamen candi. Bukan hanya candi, tapi petirtaan. Gitu. Ini namanya Jaladwara. Jadi Jaladwara itu kayak ibaratnya sebuah keran. Bukan keran, tapi bukan buka tutup, kayak pancuran. Pancuran air. Nah, biasanya sama candinya juga. Ketika candinya itu biasanya kayak hewan-hewan laut, kayak kura-kura, kayak apa namanya, ular seperti itu. Hewan-hewan air, katak biasanya seperti itu. Nah, kalau 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 sosok-sosok seperti ini tuh tergantung sama candinya juga. Kalau candinya memang siwais, biasanya bisa seorang putri yang nganuin air kayak gitu. Jadi tergantung sama itunya juga. Oke, lanjut. Ada yang ke lemari besi tadi ya? Belum ya? Ya, ke lemari besi tadi. Lagi nih. Oke. Jadi ini selain di lemari besi sebenarnya juga banyak perhiasan-perhiasan yang ada di belakang ya. Cuman karena masterpiece-nya di lemari besi ini adalah hiasan Garuda, jadi saya jelaskan lagi, hiasan Garuda ini ditemukan di Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, di mana ini merupakan sebuah hadiah yang diperuntukkan kepada raja. Entah pada saat itu lagi mau ngapain kok dikasih hadiah seperti ini. Jadi bentuknya ini memang kayak ada Garuda ya di seperti di atasnya itu. Nah, ini mengandung 22 karat dan juga dihiasi oleh 48 buah batu alam. Seperti itu. Yang tanya apanya ya? Halo? Pertanyaannya tadi apa ya terkait ini? Isinya, isi Isinya? isi yang di dalam pagar Pagar besinya besi. itu. Oh ya. Jadi selain ada Garuda ini, ada keris juga, ada beberapa cincin emas, kalung-kalung emas yang lain, terus kayak pinggiran-pinggiran yang buat tangan itu loh. Yang kayak kalian kalau ada pawai-pawai itu kan pakaian-pakaian adat Jawa kan di tangannya kan kayak ada gelang emas, terus cincin emas seperti itu. Ya, selain kalau kayak koleksi-koleksi emas sih, lebih tepatnya di sini. Oke, yuk lanjut. Nah, ini merupakan prasasti, sebuah artefak penting di mana kalau nggak ada ini para sejarawan tidak bisa mengkonstruksi kembali peristiwa sejarah pada masa lampau. Jadi prasasti ini ibaratnya kayak surat keputusannya raja. Jadi yang kalian bayangkan itu jangan, oh prasasti ini bentuknya batu tok gede. Ternyata enggak. Prasasti juga bisa ditulis di lempengan tembaga seperti ini, yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang kalian bayangkan itu jangan prasasti yang gede terus ada tulisan aksara Jawa kunonya itu, enggak hanya itu, tapi juga ada yang berbentuk tembaga. Biasanya prasasti itu ditulis menggunakan huruf aksara Jawa kalau abad ke-8 ke atas. Sebelum abad ke-8 itu bisa ditulis menggunakan aksara Dewanagari, bisa menggunakan aksara Pallawa seperti itu. Dan bahasanya apa? Pakai penata, Bu. Dulu juga udah penatanya. Dipahat. Ada yang namanya Citraleka. Citraleka itu orang yang kalau sekarang kan nyetempel, kalau dulu mahat satu-satu gitu. Ya. Jadi kalau kemungkinan tipe, loh kok prasasti ada tipenya? Ada. Kalau kalian mau tahu, di prasasti Kamalagian Krian itu ada tipenya sedikit. Malah itu eh, kayak gelarnya raja itu yang tipe atau salah tulis. Nah, kalau salah tulis biasanya kadang itu kan namanya prasasti udah tulisannya kecil, terus apa namanya? Kalau mau ngulang lagi kan harus cari batu lagi, biasanya kayak gitu. Ya tergantung citra lekanya juga sih. Entah habis habis bikin prasasti itu langsung dihukum gara-gara salah atau bagaimana, saya belum lahir pada saat itu, jadi saya tidak tahu. Nah, ini bentuk prasasti yang batu. Jadi memang prasasti ini sumber primer yang paling atas, Bu. Kalau nggak ada prasasti, kita nggak bisa menyusun peristiwa seperti dulu. Biasanya prasasti juga terdapat angka tahun, terus
penetapan Sima dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini arca Ganesha. Dalam mitologi Hindu itu Ganesha merupakan anaknya dari Parwati dan juga Siwa. Sebagai salah satu panteon agama Hindu yang paling penting juga sih. Biasanya Ganesha itu terdapat di relung candi bagian belakang dan juga dianggap sebagai dewa ilmu karena dia itu di belalainya ini dia itu menyedot madu. Ini tuh kayak cawan berisi madu dalam ceritanya itu. Jadi madu itu dibarat kayak ilmu, nah dia itu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ini Siwa, tahu kan dewa Siwa itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang biasanya lihat Mahabharata itu loh. Tahu. Enggak. Ya. Nah, dewa Siwa ini merupakan salah satu Trimurti ya. Trimurti itu ada dewa Siwa, Brahma, sama Wisnu. Nah, Siwa ini dianggap sebagai yang paling tinggi. Ia itu digambarkan sebagai dewa penghancur. Tapi tergantung sama yang nata lagi. Biasanya itu bisa dianggap seperti ini atau kayak orang biasa seperti itu. Tergantung yang natahnya lagi. Beda-beda, tiap daerah beda. Anda ke Jawa Timur sama Jawa Tengah itu sudah beda. Kayak gitu. Nah, kemudian ini Dewa Wisnu, sama termasuk Trimurti, beliau juga dianggap sebagai dewa pemelihara. Dan juga ini ada Durga Mahesa Suramardini. Ada yang tahu Durga Mahesa Suramardini? Nah, jadi Durga Mahesa Suramardini adalah sebetulnya sosok ketika Dewi Parwati itu garang. Nah, kenapa kok digambarkan seperti ini? Sampai nginjak kerbau, terus ada anak kecil, terus bawa tangannya banyak. Nah, kalau dalam mitologi Hindu ya, ceritanya itu ketika Kahyangan itu lagi diserang sama iblis Mahesasura, itu enggak Dewa Trimurti baik Siwa, Brahma maupun Wisnu itu enggak ada yang bisa melawan. Kalah semua sama Mahesa ini. Kemudian kekuatan dari 3 Trimurti tadi digabungkan menjadi satu ke Parwati yang akhirnya menjadikan Parwati mempunyai kekuatan selain dia seorang dewa juga mempunyai kekuatan ya. Dia itu ditambah kekuatannya lagi oleh para Trimurti itu tadi. Jadi makanya senjata-senjatanya Dewa Trimurti tadi diambil semua dan ia bisa mengalahkan Mahesa Suramardini. Mahesa. Makanya dalam mitologi Hindu juga dia sebagai sosok dewa yang penting sampai dalam candi kalau nggak ada Mahesa, kalau nggak ada Durganya ini, candi itu ibaratnya nggak legal lah seperti itu. Sebentar Makanya itu. Mas. Ya. Ya, ada yang tanya lagi. Oke. Itu patung dewa apa patung biasa? Terus kenapa kok Ganesha itu berbentuk gajah? Ya itu Mas, cuma 2. Nah, oke. Yang pertama yang saya jawab itu ini yang patung dewa semua sih. Dewa Ganesha, dewa kepintaran kan, dewa Siwa. Dan ini tuh asli, bukan replika dan lain-lain. Kalau nanti arca tokoh biasanya ada di depan ya. Cuman kayak tokoh yang dihormati itu biasanya hanya ditulis sebagai arca tokoh. Tapi karena ini ada di dalam museum juga dipilihkan dewa-dewa yang penting. Jadi itu arca dewa. Kemudian kenapa kok Ganesha ini bentuknya gajah? Nah, ada yang bilang dalam beberapa mitologi Hindu itu ketika Parwati hamil, itu dia itu dikejutkan oleh sosok gajah yang lewat. Nah, pada saat itu ia mengucapkan sebuah kalimat yang tidak sopan gitu loh. Entah itu gimana kalimatnya ya. Pokoknya ketika kalimat itu tidak sopan, dewa itu marah. Loh, kok kamu itu dewa? Kamu itu sebagai sosok yang disembah juga oleh umat. Kenapa kok ngomongnya kurang ajar? Oke, kamu kutuk nanti anakmu jadi gajah. Ketika lahirnya Ganesha ini dengan badannya yang gemuk, berbadan manusia, kepalanya gajah. Seperti itu. Itu dalam beberapa mitologi Hindu seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada lagi Mas. Oke. Apalagi? Kenapa patungnya nggak boleh dipegang katanya?
Nah, ini kalian kalau saya tanya dulu kalau gitu. Kalian kalau ke candi lepas alas kaki apa enggak? Ada yang pernah ke candi kan pasti. Entah itu Enggak. candi Pari, candi itu. Kalian pernah Ya enggak lepas. enggak lepas ya? Enggak lepas. Nah, Lepas. biasanya karena ini memang peninggalan ya, namanya peninggalan itu kan penting. Kenapa kok nggak boleh dipegang? Tangan manusia ini tuh mengandung senyawa kimia yang bisa menyebabkan korosif di batu tersebut. Walaupun halah cuma sekali toh emas, tapi kalau itu dilakukan berkali-kali dan dalam jangka waktu yang lama, patungnya bisa rusak. Seperti itu. Jadi ada senyawa kimia di tangan manusia ini yang apabila menyentuh beberapa benda artefak seperti patung-patung atau dari apa namanya perunggu-perunggu itu nggak boleh, bisa merusak batunya itu sendiri. Makanya sekarang kalau kalian ke Borobudur, kalau dulu kan zaman saya kecil itu masih boleh megang arca Buddha yang ada di dalam stupa itu loh. Nah sekarang nggak boleh karena ya itu tadi nanti menyebabkan korosif dan bisa merusak batu yang ada di candi tersebut atau batu yang ada dalam patung tersebut, seperti itu. Nanti ngerusak lah intinya. Seperti. Udah ada pertanyaan lagi? Ya, bisa lanjut Mas. Oke. Kurang setengah Ini jam. yang terakhir. Soalnya kemarin kan saya dibilangin sama teman, Mas, kayaknya anak-anak suka yang mistis-mistis. Nah, ini ada yang tahu kan ini gambar apa? Ini itu namanya uang-uang pada masa dulu. Sebenarnya para sejarawan pun hingga detik ini masih belum menyepakati sejak kapan manusia, khususnya manusia pribumi ya, itu mulai membuat uang sebagai alat transaksi. Karena kebanyakan uang-uang yang ditemukan itu bukan hanya uang Cina, melainkan ada uang Ma, terus ada uang Kahil dan lain-lain. Nah, beberapa kalau dalam prasasti ya pada abad 10, uang Ma itu memang sudah ada. Jadi uangnya itu bentuknya kecil, ada aksara Jawa tulisannya Ma gitu. Nah, itu terbuat dari emas. Nah, seiring berjalannya waktunya Majapahit, uang Ma ini udah jarang disinggung lagi. Bahkan nggak ada catatan sama sekali yang menyebutkan bahwa uang Ma ini dipakai. Melainkan uang Ma. Iya, karena ada aksara Ma di tengahnya, Bu. Ini kemungkinan nggak ada itu. Oh, ini yang tengah ini. Yang kecil kayak dadu. Aksara Jawa. Bukan, beda lagi. Ya, aksara Jawa kuna. Ya. Tapi dari emas sih. Iya, makanya kalau dulu kan uang-uang emas seperti ini itu kan oleh raja digunakan untuk kayak membeli tanah seperti itu. Nah, ketika masa Majapahit, kebanyakan yang dipakai adalah uang koin-koin Cina. Nah, koin-koin Cina seperti ini. Nah, iya, koin-koin Cina. Koin-koin gobok, koin-koin Cina. Kalau koin Cina itu, oke, nanti saya ceritakan aja, Bu. Nah, jadi hal-hal yang mistis itu ya kayak gini. Uang itu juga digunakan sebagai tempat pripih. Jadi di setiap candi itu mesti ada pripihnya, Ibu. Pripih. Jangan tahu pripih? Nah, pripih itu biasanya yang membuat energi di candi itu berbeda. Ketika penemuan ya nah wahnya itu berbeda. Nah, cara kerja pripih itu kayak ada bolongan gitu ya, Bu. Itu dikasih batu-batu kayak tadi, batu-batu yang kayak di dalam Garuda ya tadi itu, Bu. Juga beberapa logam, contohnya uang. Karena masyarakat ini kan kebawa dari India, toh, Bu. Masyarakat India itu percaya bahwa logam itu mempunyai energi sendiri. Nah, kalau jenengan mau tahu logam yang dimasukkan ke dalam pripih itu seperti apa, contohnya sudah kemarin ditemukan di peninggalannya Tribuana Tunggadewi di Mojokerto, ada penemuan kayak lempeng gitu dari emas, tapi gambarnya kura-kura. Seperti itu. Nah, itu dimasukkan ke dalam pripih. Nah, setiap candi itu mempunyai pripih. Salah satu yang digunakan sebagai isinya itu koin-koin emas.
atau bahkan koin Cina juga bisa karena untuk membantu membangkitkan energi yang ada di candi tersebut. Nah, pada suatu saat abad ke-15 14 ke 15, Cina ini mengalami defisit. Kayak terlalu banyak uang Cina yang terbang ke luar negeri. Akhirnya mereka mengalami apa ya, kayak neraca inflasi gitulah. Nah, akhirnya dari dinasti sendiri itu membuat peraturan untuk menstop ekspor uang Cina ini keluar. Dan kan di Nusantara sendiri kan udah banyak orang-orang Cina toh. Hanya kan bingung loh, bagaimana ini kalau nggak ada uang Cina aku nggak bisa transaksi. Nah, pada saat itu orang-orang Cina yang ada di situ itu membuat uang sendiri. Yang awalnya uangnya mirip, walaupun uangnya nggak mirip kayak koin goblok yang asli ya. Kayak koin goblok, koin kepeng yang asli, tapi mesti ada cacatnya sedikit. Tapi yang namanya koin kepeng itu kayak disebutkan bisnis toh. Kayak tidak ada harganya, bukan tidak ada harganya sih. Harganya itu paling murah sendiri. Bayangkan kayak ada denda itu dalam prasasti apa gitu yang bentuknya lempeng, saya lupa. Itu disebutkan sebuah denda itu nominal harganya yang harus dibayar itu sekitar 200.000 kepeng. Kepengnya aja segini 200.000, bentuknya malah seperti apa. Kan seperti itu. Nah, setelah adanya keputusan dari dinasti tadi yang menstop dan orang-orang Cina itu tadi membuat koin sendiri versi mereka itu diturunkan ke orang-orang pribumi. Akhirnya muncullah koin gobok yang ada gambarnya wayang, yang ada tulisannya Hana Caraka, tulisan Arab seperti itu. Jadi itu turun-temurun seperti itu. Halo, Ya, Mas? Ya, ada yang tanya? ada yang tanya. Ya. Biasanya candi dulu itu di batunya disusun pakai apa? Oke. Terus ada lagi. Kenapa koinnya ada lubang di tengah, Mas? Nah, oke. Sudah. Yang candi tadi pertanyaannya gimana? Yang candi. Di batunya itu disusun pakai apa? Yang Nah, candi itu. oke. Kalau candi itu memang pembuatan candi itu tergantung bahan baku yang tersedia di sana itu bagaimana. Kalau kalian ke Jawa Tengah, karena memang di sana lebih gampang dapat batu andesit, rata-rata yang dipakai di sana itu batu andesit. Beda lagi kalau ke Jawa Timur atau ke daerah Trowulan, karena di Trowulan lebih banyak tanah liatnya daripada andesitnya. Akhirnya mereka membuat sebuah bata. Nah, untuk yang biar bisa lengket batanya itu ada beberapa teori sih. Yang pertama, untuk melengketkan antara bata satu dengan bata yang lain itu menggunakan putihnya telur. Jadi putihnya telur itu ditaruh di bawah, ditaruh di atasnya bata yang mau disusun lagi, terus ditumpuk lagi, terus dikasih putih telur lagi, terus ditumpuk lagi. Nah, kan tetapi kan pada saat itu telurnya siapa yang dipakai gitu kan, nggak mungkin dong. Tentunya kalau lihat candi yang pakai candi pari segede itu membutuhkan telur yang berapa banyak. Nah, kemudian ada teori lagi yang bilang kalau sebenarnya itu cukup simpel. Batanya itu antara dua bata itu cukup digesekkan saja, dikasih air, terus digesekkan. Nah, nanti itu lama-lama itu ceket sendiri. Nah, itu pernah saya coba, ternyata ya ceket sendiri kayak gitu. Selain nempelinya kayak gitu, mereka juga sudah mengenal sistem penguncian bangunan. Jadi kayak di beberapa konstruksi candi itu sebenarnya ada beberapa kuncian-kuncian kayak yang bentuknya yang satu itu beda dengan yang lain seperti itu. Jadi ibaratnya kayak mengunci seperti itu. Sini nggak ada contohnya soalnya seperti itu. Dan juga untuk pembangunan candi itu harus mengutamakan Pancamahabhutanya, di mana Pancamahabhuta itu merupakan 5 unsur pengisi kehidupan. Ada air, ada tanah liat, dan 3 lain saya lupa. Seperti itu. Kemudian kenapa kok uangnya tengahnya bolong? Nah ini kalau ini buatan asli Nusantara, Bu. Soalnya bolongannya nggak kotak. Mirip Nggak baut kotak dan bentuknya itu jelek gitu. Ya, kalau dari Cina itu kotak
kotak ser gitu bagus, terus ada iya kotak. Tapi ini udah Nusantara, Bu. Soalnya gambarnya bukan Cina tapi wayang. Ini kan Hanacaraka itu tuh. Nah, kenapa kok tengahnya bolong? Yang satu kalau dalam ada peneliti yang namanya itu Van Leur ya. Itu bilang kalau kenapa kok tengahnya bolong? Itu memang cetakan uangnya itu tengahnya bolong. Jadi cetakan uangnya itu tengahnya bolong dan ada fungsinya sebenarnya. Kayak karena kan ini kan uangnya itu kan banyak toh. Terus beberapa orang dan cara untuk oh ya balik lagi aja. Uang kepeng ini sebenarnya uangnya sangat rapuh. Ada yang bilang itu kayak seikat uang kepeng ini apabila jatuh, kemungkinan besar 10 sampai 20 koin itu akan rusak. Ketika kayak kan satu ikat gini ya, terus jatuh piar gitu. Ketika dibuka, kemungkinan 10 sampai 20 uang kepeng itu akan rusak. Nah, salah satu cara biar itu awet atau biar itu kuat, orang-orang dahulu itu memasukkannya ke dalam kendi atau apalah gitu, terus ditanam di dalam tanah. Nah, ya terus sekali-sekali itu dikeluarkan untuk diangin-angini. Nah, makanya kan nggak usah kaget kalau ketemu uang di dalam tanah, terus ada guci, terus banyak banyak itunya koinnya. Nah bolongannya itu digunakan sebagai ada benang nanti yang disambungkan. Ketika ada benang ya dimasukkan itu nanti biar dimasukkan ke gucinya itu biar rata gitu loh. Jadi kayak koinnya ini kan koin, ini kan benang terus koinnya dimasukin bling blung gitu. Jadi nanti pas masukin ke gucinya itu bisa rata gitu loh. Nah kayak gitu. Nanti ketika ngambil ya tinggal ngambil benangnya ini terus ditarik. Udah. Seperti itu sebenarnya. Sama itu. Terus Nah itu karena kegenjat mungkin ketika di tanah atau bagaimana. ya, terus kenapa kok nggak ada uang kertas, Mas? Nah Kok nggak ada uang kertas? pada saat itu masih belum belum ditemukan mungkin teknologi seperti itu. Karena kan pada sejatinya kegiatan perekonomian pada masa dahulu kan barter. Baru-baru saja ketika ada pedagang dari Cina itu mereka itu mulai menggunakan uang kepeng. Bahkan uang kepeng itu kan uang kepeng itu ya kalau dinastinya beda itu nggak laku sebenarnya. Tapi di Indonesia mereka itu ngambil semua uang dari beberapa dinasti, dari semua dinasti bahkan. Kan berarti mereka itu nggak tahu kalau uangnya itu loh dinastinya ganti tapi mereka tetap pakai uang yang dari beberapa dinasti kayak gitu. Jadi memang tergantung teknologinya dulu memang lagi nggak pengen atau belum nemu uang kertas itu kayak gimana dan masih menggunakan teknologi logam sih. Nggak ada uang kertas pada saat itu. Dan juga di beberapa babat atau prasasti banyak disebutkan alat tukar itu menggunakan logam. Baik itu logam mulia maupun logam biasa. Seperti itu. Sudah? Ya monggo lanjut, Mas. Kurang 15 Ya, menitan. ini nggak ada yang tanya lagi. Kita mau ganti pemateri loh. Oh, Ya ini lanjut. sekalian aja, sekalian. Oke. Nah, ada yang tahu ini? Kalau nggak tahu, nemen. Ini ada yang tahu nggak? Kelihatan nggak ini, Bu? Nah, ini namanya lontar, Bu. Gimana ya nulisnya? Terus lontar terbuat dari apa? Terus gunanya apa? Ya, banyak. Nah, lontar ini merupakan karya sastra. Di mana seperti yang kalian tahu kalau kalian pernah baca Negara Kertagama atau Pararaton, nah wujud asli dari Negara Kertagama dan Pararaton itu seperti ini. Lontar ini terbuat dari daun lontar yang dikeringkan, kemudian dipepeh, oh ya itu dikeringkan ya Bu, dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan itu ditulis menggunakan apa namanya getah pohon apa saya lupa kayak gitu. J. Nah tulisannya itu menggunakan bahasa Jawa kuno ada, bahasa Jawa peralihan juga ada. Bahasanya juga kadang Jawa kuno, kadang bahasa peralihan. Seperti itu. Jadi naskah-naskah lontar ini masih bisa digunakan sampai bukan masih kayak dibuat hingga saat ini, Bu. Jadi Lombok itu pemasok utama lontar ini, Bu.
Jadi Lombok. Makanya kalau di Bali kan banyak lontar-lontar berserakan seperti ini karena memang mereka masih menggunakan itu sebagai entah itu kayak alat ritual dan lain-lain seperti itu. Dan juga lontar ini bersifatnya itu sangat sementara, Bu. Kalau prasasti itu kan sampai sekarang bisa ada tuh, Bu. Nah, kalau lontar ini sekitar 10 sampai 20 tahun itu dia akan memuai sendiri, rusak. Nah, seperti itu. Dan makanya setiap pergantian mau rusak itu disalin seperti itu. Ada beberapa peninggalan Mataram sih, kebanyakan peninggalan era-era Mataram Islam kalau lontar-lontar ini. Ada tulisan Jawa Baru, juga ada ini kebetulan ini Jawa kuno ini. Beda, itu Jawa Baru itu namanya, Bu. Jadi aksara Jawa itu ada 2 ya. Yang Jawa kuno itu Kaka Gaganga, kalau Jawa Baru Hana Caraka. Seperti itu. Bukan. Itu Kaka Gaganga, Bu. Kaka Gaganga. Nanti saya punya kamusnya. Bisa saya kirim. Ya, seperti itu. Ya. Oh iya. Oke, langsung lanjut ke pemateri yang selanjutnya ya. Tinggal ini. Iya. Ya, jadi ini adalah uang, koleksi mata uang asing. Jadi uang ini dengan adanya uang maka ada yang disebut dengan ilmu numismatika atau ilmu tentang mata uang. Jadi mata uang ini diciptakan dari kertas. Seperti ini ada mata uang dari negara Malaysia, kemudian ada dari Thailand. Nah, mata uang ini jadi digunakan untuk alat pembayaran pada masa itu. Bisa dilihat. Jadi setiap mata uang dari setiap negara itu mempunyai corak dan arti yang berbeda-beda. Biasanya dari mata uang itu ada gambar dari pemimpin negara atau tokoh revolusioner. Seperti itu. Sudah, mari kita ke mata uang Republik Indonesia. Jadi ini adalah mata uang yang pernah digunakan di Republik Indonesia. Pada masa itu setelah kita merdeka pada 1945, ada mata uang pendudukan Jepang, kemudian ada mata uang The Javas Bank, ada mata uang pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini adalah mata uang ORI atau uang Republik Indonesia. Nah, ini adalah edisi ORI yang pertama kali. Jadi pada waktu itu setelah dilakukannya perjanjian KMB, hutang Hindia Belanda itu diserahkan semua kepada Indonesia. Pada waktu itu Belanda masih belum mengakui kedaulatan Indonesia, masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada saat itu kondisi perekonomian kita masih belum baik. Sehingga pada saat itu pemerintah melakukan sebuah kebijakan-kebijakan. Nah, salah satunya itu dilakukan pada pemerintahan Kabinet Hatta II, di mana ada sebuah kebijakan. Nah, Gunting Syafruddin, kebijakan itu adalah kebijakan pemotongan 2 mata uang. Jadi mata uang ini tuh dipotong menjadi 2 fisiknya. Nah, tetapi yang dipotong hanya mata uang merah. Yang disebut mata uang merah itu adalah mata uang Hindia Belanda, kemudian The Javas Bank, dan pendudukan Jepang. Jadi pemotongan fisik nilai mata uang tidak berlaku untuk mata uang ORI. Nah, tujuan dari dipotongnya uang tersebut, nah uang yang sebelah kiri ini bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari kita, untuk membeli sayur, untuk membeli yang lain-lainnya. Sedangkan yang sebelah kanan kita gunakan untuk obligasi negara. Jadi untuk menunjang defisit uang negara yang pada saat itu kurang,
kan kita sudah juga diwarisi hutang oleh Hindia Belanda, sehingga pada saat itu perekonomian kita sangat memburuk. Nah, sehingga uang yang sebelah kanan ini kemudian diobligasikan atau diserahkan ke negara untuk menambah kas negara. Nah, seperti itu. Jadi untuk selain untuk menambah kas negara, pemotongan uang ini itu juga untuk meminimalisir uang merah ini beredar sehingga nantinya akan digantikan dengan uang ori atau uang Republik Indonesia. Sudah. Sudah dah ini. Ini sudah dah. So, Oh, ya udah. Ya udah. Dari sini. Nah, pada masa ini, pada masa kolonial dan kemerdekaan, sebelum abad 21 ditandai dengan bukti-bukti fisik, yaitu pada saat itu penjajahan menggunakan berbagai macam senjata. Nah, setelah abad 21 mulai bergeraklah organisasi-organisasi kemerdekaan. Zona ini ditandai dengan masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pada abad 15 Masehi. Pada masa itu bangsa Eropa menjajah di Indonesia. Selain itu ada bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris. Di antaranya ada VOC dan ada AIDS sebagai perdagangan untuk mengambil rempah-rempah itu tadi. Nah, era pergerakan berlanjut ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Di sini ditandai dengan berbagai macam organisasi-organisasi. Organisasinya diantaranya ada PNI, Masyumi, PKI. Selain itu ada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemerdekaan berbasis Islamis. Selain ada Nahdlatul Ulama juga ada Muhammadiyah. Di sini mulai ada ideologi, bukan lagi memakai senjata, tetapi sudah memakai pemikiran modern. Di antaranya di sini ada pistol revolver, mekanisme penyalaan pada pistol dan senapan sama yaitu dengan sistem finlock. Di sini pada masa ini, pada masa penjajahan Eropa, yang mana memakai bukti fisik seperti pistol sebelum era Perang Dunia I atau sebelum era Perang Dunia II. Nah, ini selain ada pistol, juga ada revolver pada tahun 1820. Di sini penggunaannya juga hampir sama dengan pistol. Dan selain itu juga ada senapan. Senapan ini penggunaannya yaitu sudah dikenal sejak abad sebelum abad 21, mekanisme dengan cara sangat sederhana. Di sini juga masih penjajahan Eropa, di antaranya ada bangsa Spanyol, Portugis, Inggris. Dulu juga Indonesia juga pernah dijajah oleh Perancis, yaitu pada masa Napoleon Bonaparte. Senapan ini model 1873, masih masa sebelum Belanda, yaitu masih masa penjajahan Eropa. Nah, ada berbagai macam senapan, di antaranya koleksinya di sini ada senapan Winchester dan senapan Blundersburg. Di museum ini banyak sekali berbagai macam koleksi. Yang pertama dimulai dari perbabakan sebelum Hindu-Buddha yaitu Praaksara. Setelah itu ada Hindu-Buddha. Habis itu masa kolonial. Jadi urut mulai dari depan sampai belakang sampai atas itu ada teknologi. Berbagai macam koleksi ini. Selain ini juga ada di sini keramik. Nah, aneka ragam mangkok keramik asing ini berfungsi sebagai wadah sayur. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebentar. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Mbak? Halo, iya. Iya, Ya, ini selanjutnya ada akan saya. pertanyaan. Nggih, pertanyaan tentang apa nggih? 5 barang paling berharga di Museum Emputan Tular selain perhiasan Iya. Garuda tadi. Oh begitu. Kalau yang paling berharga sih, yang paling berharga memang perhiasan itu Pak, karena memang diberikan ruang khusus. Kan selain itu semuanya berharga ya, karena memang di museum ini tuh rata-rata hibah dari para kolektor. Paling umum hibahnya diberikan von Faber. Von Faber ini cikal bakal dari Museum Emputan Tular seperti itu.
Jadi kalau ditanya 5 barang paling berharga, semuanya berharga seperti itu. Terus kalau masuk di dalam yang tadi yang ruang ada hiasan Garudaya itu sebenarnya di dalamnya juga ada keris-keris ya. Ada keris, kemudian kalung, kemudian perhiasan, itu semuanya berharga seperti itu. Dan biasanya dibersihkan di hari-hari tertentu. Oke, cukup menjawab, bisa lanjut ke yang selanjutnya, koleksi selanjutnya. Baik, koleksi selanjutnya ini ada aneka ragam mangkok dari berbahan keramik. Jadi dulu di Indonesia kita pada masa sebelum Hindu-Buddha, sebelum penjajah asing masuk kan kita belum mengenal yang namanya mangkok-mangkok seperti ini, seperti itu. Jadi mangkok-mangkok ini tuh mulai masuk ketika para pedagang Cina, kemudian penjajahan Jepang, Eropa itu mulai masuk dan banyak sekali keramik-keramik yang digunakan. Kalau dari pojok sini yang berwarna merah ini ciri khas dari keramik dinasti Ming seperti itu. Kenapa ini bisa masuk? Mungkin teman-teman itu ya tidak asing yang namanya ini Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho itu kan berasal dari dinasti Ming ketika itu di Cina. Beliau berlayar, kemudian dari pelayarannya itulah Laksamana Cheng Ho ini membawa serta kebudayaan-kebudayaan Cina seperti itu. Kemudian next yang selanjutnya dari Eropa, terus yang biru itu mangkok sayur dari Cina seperti itu. Kemudian ini beberapa dari Eropa. Bisa lanjut ke selanjutnya, okay. Nah, kemudian setelah mangkok dan lain-lain kita ke koleksi keramik yang berbentuk teko seperti itu. Kalau kita membicarakan tentang keramik ya, itu pasti identik sekali dengan relief-relief keramik di Asia Timuran. Asia Timur mana saja yang sering menggunakan keramik-keramik berbahan seperti ini dengan motif-motif salur-salur bunga seperti ini, yaitu dari Jepang, Cina, seperti itu. Keramik ini perlu kita ketahui ya, mulai masuk itu pada sekitar abad 16, kemudian banyak pedagang-pedagang Cina dan penjajahan Jepang itu keramik-keramik selalu berkembang seperti itu. Jadi kebanyakan koleksi-koleksi ini tuh kita dapat hibah dari von Weber, kemudian berkembang gitu ya. Terus apa lagi ya? Halo? Ya? Ya, Halo? terus yang paling antik itu yang mana? Antik semua ya? Yang paling antik ini bisa dilihat yang nomor 2 nih Pak. Kendi susu. Oh iya, Iya. Kendi susu ini dari Vietnam pada sekitar abad 15 sampai 16 dihiasi dengan salur-salur flora dan apa naga ya. Itu. Terus kita mau kemana? Udah, apa lanjut? Kurang berapa ini lagi? Kurang berapa menit ya? Masih banyak tak ini, Mbak? Oh, sudah selesai. Sebenarnya masih ada ini alat apa? Alat ya kebudayaan terus. Iya, ini pasti sudah nggak asing ya. Ini kebudayaan khas Madura, namanya karaban sapi. Ya. Kemudian di sebelah sini, nggih. Karena kurang sedikit, nggak apa-apa, teruskan aja. Iya, ini sebelah sini ada sedikit koleksi batik. Batik ya, hias-hias kayak batik gitu. Mungkin bisa didekatkan batik tulis ya ini teman-teman. Sudah tua Bu, iya. Kan selalu dirawat dan dibersihkan konservasinya. Sebenarnya kalau mau ke ruang von Weber sana, itu ada koleksi kayak baju-baju adat Nusantara gitu Bu. Ada, tapi masih dipakai latihan batik tadi sama ibu-ibu dan wanita. Kayaknya masih dibersihkan. Oke. Mbak? Ini kan batik keraton. Halo? Ya. Nah, kalau yang gedung tunanetra itu apa ya Mbak ya? Kok
Penasaran saya. Gedung tunanetra, waduh masih tutup Pak. Gedung Boya itu apa tunanetranya ya? masih Itu tutup apa ya. ya? Isinya Tutup. itu apa ya? Isinya tentang alat-alat itu loh apa? Tunanetra yang gedung tunanetra itu loh. Leng. Masih dikonservasi nggak sih? Oh iya, sebentar. Iya, monggo Bu. Ini apa? Pandai besi. Ya. Jadi ini kan bata toh Bu. Jadi besinya dipanaskan, kemudian dipipihkan pakai alat itu dan dibentuk. Seperti itu. Iya, peleburan logam. Terus ini juga ada keris-keris. Ini kayaknya cuma apa ya, pameran hasil lomba sepertinya. Kemudian di sini ada lukisan, nggih. Sudah ya. Sudah waktunya. Nggih, Pak. Sebenarnya kalau mau ke atas kayaknya ada yang itu loh, tentang biologika, teknologi gitu, Bu. Iya, jadi kita bisa praktek tentang fisika-fisika gitu, Bu. Iya, di atas. Iya. Terus ada kayak optik-optik gitu. Nggih. Soalnya ini apa ya, museum umum, Bu. Jadi ya. Nggih. Oh, belum pernah ke sini sebelumnya. Ini lesung ya. Digunakan untuk menumbuk padi. Nggih, ya. Jadi belum ada alat yang modern, jadi dulu pakai ini. Nggih. Bareng-bareng. Iya kan, satu desa kan biasanya mata pencahariannya sama. Ini biasanya hiasan yang ada di pucuknya kapal tuh, Bu. Kayak gini gambarnya. Hiasan haluan perahu. Iya. Khas Indonesia, bener. Kalau kapal-kapalnya VOC, kapalnya Eropa nggak seperti ini. Kita ke laut ini ya, salah satu. Iya, berhubungan dengan itu. Di sana tadi ada miniatur kapal mana ya? Oh iya, sebelah sana tadi. Itu kapal dagang. Gambarnya di sebelah sana tadi kayak. Nggih, niki kentongan, Bu. Kentongan zaman kapal. Asal Sumenep, Madura. Nggih. Walah. Wis ngerti. Sudah, kita. Walah, kesini udah buka. Permisi, Bu. Sudah selesai atau belum? Nanti pintu keluarnya sebelah sini. Nggih. Kapal dagang VOC sebelah sana Eropa. Apa mau ditunjukkan dulu kemudian? Acak sekali. Sulah, Eropa. Bukan Vanderwijk ya, kapal dagang yang dipakai untuk Eropa. Oke, miniaturnya. Itu miniatur. Jadi replikanya aja. Okay. Mirip Titanic ya? Iya, mirip Titanic. Namanya ya kapal dagang. Namanya kapal Insulin D. Iya kan teknologi di Eropa lebih maju. 1935. Nggih. Iya. Kalau dari sisi historis ya, kapal dagang ini tuh salah satu penyebab masuknya wabah pes di Indonesia pada abad 19 waktu itu. Seperti itu ya, wabah pes. Iya kan kapal dagang ini kan mengangkut barang-barang budak-budak, nggih, wabah pes. Jadi mengangkut budak, mengangkut sembarang kalir yang akan didistribusikan di Nusantara pada waktu itu. Jadi tanpa sadar wabah itu terbawa dari tikus-tikus yang namanya berlayar di laut kan kita nggak bisa membersihkan setiap saat, G.
Jadi banyak sekali kayak gudang-gudang di kapal ini ada tikus-tikus yang menyebabkan wabah pes. Pes itu sangat terkenal sekali sih sebenarnya di Malang waktu itu. Nggih, heeh. Wah, kalau kilo kayaknya lebih kilo, kintal ton. Gimana? Apa nih sih? Ampun nggih. Nggih. Kita mana? Waktunya sudah habis ya. Sebetulnya kita masih pengen sekali belajar sama teman-teman Unesa. Cuma karena keterbatasannya waktu, Ustadz Ustazah mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan di semester depan juga kalau masih berminat. Banyak sekali cerita-cerita sejarah mulai dari yang mistis sampai yang tidak masuk akal, bahkan yang masuk akal semuanya kita dapati di Museum Hutan Tular. Dan tadi saya dapat informasi dari mahasiswa MESA, masih ada museum-museum yang ada di Jawa Timur. Salah satunya adalah Museum Majapahit. Oke. Heboh sama fleksi. Oh ya, sudah selesai. Cukup ya. Ustadz Sultan, bagaimana Ustadz Sultan? Ya, Jadi Ustadz ulangi lagi, pendirinya adalah Gottfried yang warga Surabaya. Ya, bapaknya orang Belanda, kemudian ibunya bapaknya orang Jerman, ibunya orang Belanda. Beliau itu adalah seorang koleksi benda-benda bersejarah yang kemudian diserahkan untuk dijadikan museum. Kalau sudah cukup, Ustadz Sultan, mungkin kata Ustadz Sultan tadi bahwa jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Karena dari sejarah kita akan banyak belajar tentang kekurangan kita, dan dari sejarah pula kita bisa bangkit dari keterpurukan kita seperti yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Kira-kira itu Ustadz, mudah-mudahan perjumpaan kali ini belajar kita hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan menambah juga keingintahuan kita terhadap sejarah-sejarah perkembangan di Indonesia, yang kemudian membuat kita tambah semangat untuk untuk meniru sejarah-sejarah baik dari sejarah di Indonesia, dan kemudian kita memperbaiki hal-hal yang kurang dari Indonesia. Kita tutup mungkin Ustadz Sultan dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa laporannya diisi ya di Bitly. Ya, laporannya. Ini ada yang tidur ini. Sepertinya ini ada yang tidur ini. Zoom-nya melihat orangnya ya, bukan orangnya melihat Zoom-nya ini. Zoom-nya melihat orangnya yang tidur. Oke, bisa live Zoom ya, bisa live Zoom.